merupakan kata benda berlaku aktif objek tunggal. Aslinya walidatan, berubah menjadi walidatin karena ada huruf jar sebelumnya. Dan bermajmuk dengan kata ganti, maka ta marbutah berubah menjadi ta terbuka dan tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan ta marbutah di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata panjang dan huruf kedua kasrah. Akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 506, ibu. Kata yang kedua merupakan kata ganti, yaitu ka, artinya engkau. Arti dari kata majmuk walidatika, ibumu. Arti dari bagian pertama penggalan 11 ini adalah inglah ketika kata wahai Isa, anak laki-laki Maryam. 13 sampai 17. Penggalan 13, id bentuknya huruf bermakna, artinya ketiga. Penggalan ke-14, ayat tu bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Cirinya ada tu di akhir kata, sekaligus menentukan bahwa pelakunya adalah anak. Akar katanya ayada ini menjadi ada. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Munawir halaman 50 adalah aku telah menguatkan. Di kaidah 1 huruf sia poin 2 tadi adalah dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Penggalan berikutnya, penggalan 15, ka. Bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-16, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-17, ruhil kudusi. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata benda. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kasrah di akhir kata. Kata benda pertama, ruhi. Ini merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya, ruhun. Pengaruh huruf jar menjadi kasrah, jadi ruhin. Dan bertemu dengan alif lam, tanwinnya hilang sehingga menjadi ruhi. Ciri dari kata bendanya adalah didahului oleh huruf jar. Akar katanya rawaha ini menjadi raha. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 149 roh. Kemudian kata benda kedua al-kudusi. Ini merupakan kata benda kata kerja. Cirinya diawali oleh alif lam. Akar katanya qadusa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 333 suci. Jadi arti KBM ruhil kudusi ini adalah roh suci. Arti bagian kedua, 13 sampai 17. Ingatlah ketika aku menguatkan engkau dengan roh suci. Berikutnya, penggalan ke-18, tukallimu, bentuknya adalah KKSAD, kata kerja sedang atau akan datang. Cirinya diawali tu dan harakat domah di akhir kata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya kalama, polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 381, engkau sedang atau akan berbicara. Penggalan berikutnya, penggalan 19, an-nasa. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata.
Akar katanya nasa ini berasal dari nawasa. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insanu. Ini diambil dari akar kata Anisa yang ada pada Kamus Munawir halaman 43. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun, pola kata benda jamaknya fa'lun. Artinya di Kamus Munawir halaman 1475 dalam manusia. Penggalan berikutnya, penggalan 20, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 21, al-mahdi, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan didahului huruf jar. Aslinya mahdan. Ada huruf jar jadi mahdin dan tanwinnya hilang karena diawali alif lam. Akar katanya mahada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya mahdun, dan pola kata benda tunggalnya fa'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 431 adalah buayan. Berikutnya penggalan kedua, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, kahlan, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya kahala, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kahlun, dan pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 385 dewasa. Jadi arti bagian ketiga yaitu penggalan 18 sampai 23, engkau dapat berbicara kepada manusia mulai dari dalam buayan sampai setelah dewasa. Penggalan ke-24, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, iz, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-26, alam tu, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya ada tu di akhir kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah ana. Akar katanya alima, polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 277, aku telah mengajarkan. Penggalan berikutnya, penggalan 27, K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Ya. Penggalan ke-28, al-kitaba, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata, ciri objeknya harakat kasrah di akhir kata. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 366-367 kitab. Penggalan berikutnya, penggalan 29, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30, al-hikmata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ta marbutah di akhir kata. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'latu. Artinya di Kamus Munawir halaman 286-287 hikmah. Berikutnya penggalan 31, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32, at-taurata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ta marbutah di akhir kata. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya tawara, ini menjadi tara. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti tadi.
Apabila di tengah akar kata ada waw dan ya, maka akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'latu. Artinya di Kamus Munawir halaman 141 Kitab Taurat. Penggalan berikutnya, penggalan 33 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 34 al-injila, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata, dan ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya najala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya if'ilun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 442 Kitab Injil. Arti bagian keempat yaitu penggalan 24 sampai 34. Dan ingatlah ketika aku telah mengajarkan kepada engkau kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Penggalan berikutnya adalah penggalan 35 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 36 id, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-37 takhluku, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ta dan harakat dhammah di akhir kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya khalaqa, polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 120 engkau telah membuat. Berikutnya penggalan 38 mina, bentuknya huruf jar, artinya dari. Aslinya adalah min, karena dia bertemu dengan alif lam maka diberi min sukun, diberi harakat kasrah. Penggalan 39 atini, bentuknya adalah KBKK objek. Ciri kata bendanya adalah didahului huruf jar dan diawali alif lam. Akar katanya toyana, ini menjadi tona. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 245 tanah. Penggalan berikutnya, penggalan 40 K. Bentuknya adalah huruf jar, artinya seperti. Penggalan ke-41 hai atit toiri. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata benda. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kasrah di akhir kata. Kata benda pertama hai ati, ini merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan ta marbutah di akhir kata. Akar katanya haya'a, ini menjadi ha'a. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 489 bentuk. Kata benda kedua at-toiri. Ini merupakan kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya toyara, ini menjadi tora. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 244 huruf. Jadi arti dari KBM hai atif toiri ini adalah berbentuk burung. Penggalan berikutnya, penggalan 42 bi 43 irni. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama irni, ini merupakan kata benda, kata kerja, objek.
Cirinya, I dari kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya azina, pola kata bendanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37, izin. Kata yang kedua merupakan kata ganti, yaitu ya sukun yang artinya aku. Jadi arti dari KBM ini adalah izinku. Berikutnya penggalan ke-44, fa. Bentuknya huruf bermakna artinya lalu. Penggalan ke-45, tangkuku. Bentuknya KKSAD, cirinya diawali ta dan harakat dhammah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya nafakha, polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 460, engkau sedang atau akan meniup. Berikutnya penggalan ke-46, fi. Bentuknya huruf jar artinya pada. Penggalan ke-47, ha. Bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan ke-48, fa. Bentuknya huruf bermakna artinya lalu. Berikutnya penggalan ke-49, takunu. Bentuknya adalah KKSAD, cirinya diawali ta dan harakat dhammah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hiya. Akar katanya kawana ini menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya, yaitu kawana. Waw merupakan huruf sia yang di tengah. Dan untuk menjadi kana, ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, jadi kana. Polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia menjadi. Berikutnya penggalan 50, toiron. Bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Akar katanya adalah toyara, ini menjadi toro. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 244 adalah burung. Berikutnya penggalan 51, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-52, izni. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama izni, ini merupakan kata benda kata kerja objek. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37, izin. Kata yang kedua merupakan kata ganti, yaitu ya sukun yang artinya adalah aku. Arti dari KBM izni, izinku. Penggalan berikutnya adalah penggalan 53, wa. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan berikutnya, penggalan 54, tubri'u. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali tu dan harokat dhammah di akhir kata. Sekaligus menentukan pelakunya adalah anta. Akar katanya bari'a, polanya af'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 60, yang kata yang kita cari adalah abra'a, karena polanya af'ala. Artinya engkau sedang atau akan menyembuhkan. Penggalan berikutnya, penggalan 55, al-akmaha. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek
tunggal. Cirinya diawali alif lam, ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya kamiha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 383 yang buta. Penggalan berikutnya, penggalan 56, wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-57, al-abrasa, ini bentuknya adalah kata benda pelaku aktif objek tunggal. Cirinya diawali alif lam. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya barisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 62 adalah yang terkena penyakit kusta. Berikutnya penggalan 58b, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-59 izni, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama izni, ini merupakan kata benda kata kerja objek. Cirinya didahului huruf jar. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37 izin. Kata yang kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun, artinya aku. Jadi arti kata benda majemuk izni ini adalah izinku. Arti bagian kelima ini penggalan 35 sampai 59 dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti burung dengan izinku, lalu engkau meniup padanya, lalu dia menjadi burung dengan izinku, dan engkau menyembuhkan yang buta dan yang terkena penyakit kusta dengan izinku. Berikutnya adalah bagian ke-6, penggalan 60 sampai 65. Penggalan 62 bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 61 il bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-62 tuhriju bentuknya KKSAD, cirinya diawali tu dan domah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya kharaja, polanya af'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 115, kata yang kita cari adalah akhraja, karena polanya af'ala, artinya engkau sedang atau akan mengeluarkan. Penggalan berikutnya, penggalan 63, al-mauta, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal, ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya mawata menjadi mata. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya mautun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fa'la. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 432 yang hampir mati. Berikutnya penggalan 64 di bentuknya huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-65 izni, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, sedangkan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama izni merupakan kata benda kata kerja objek. Cirinya kata benda didahului huruf jar. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37 izin. Kata yang kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun, yang artinya adalah aku.
Jadi arti KBM izni seperti tadi adalah izinku. Arti bagian ke-6, penggalan 67 sampai 65 ini adalah, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan yang mati dengan izin. Berikutnya bagian terakhir, bagian ke-7, penggalan 66 sampai 87. Penggalan 66 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-67 il bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-68 kafaftu bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau. Cirinya diakhiri dengan tu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah ana. Akar katanya kafa. Kafa. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 377, aku telah menahan. Penggalan berikutnya, penggalan 69, Bani Israila. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata benda nama yang tidak bisa dikasrahkan. Kata benda pertama, bani. Ini bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya banina. Karena bermajmuk dengan Israila, makanannya hilang sehingga menjadi bani. Cirinya dilihat dari pola. Akar katanya bana, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ibnun, pola kata benda tunggalnya if'alu, pola kata benda jamaknya fa'lina. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 73, anak laki-laki. Kata benda yang kedua, Israila, ini merupakan kata benda nama. Artinya Israel. Arti dari kata benda majemuk. Bani Israila, anak laki-laki Israel. Penggalan berikutnya, penggalan 70, an bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 71k bentuknya kata ganti, artinya engkau. Berikutnya penggalan 72 is bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan berikutnya penggalan ke-73 jikta bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau. Cirinya ta di akhir kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya anta. Akar katanya jaya ini menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 4, yaitu dalam KKL dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola fil atau kasrah sukun. Tambahkan ya di tengah dan ya tersebut berubah menjadi alif, jadi ja'a. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, engkau telah datang. Penggalan berikutnya, penggalan 74 hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-75 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-76 al-bayyinati, bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam. Asal katanya bayinatan, karena huruf jar menjadi bayinatin dan didahului alif lam, tanwinnya hilang. Ciri jamaknya huruf ketiga akar kata panjang dan ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola. Akar katanya bayana, ini menjadi bana. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya bayyinatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Dan pola kata benda jamaknya fa'ilati. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 76, keterangan-keterangan. Penggalan berikutnya, penggalan ke-77 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka.
Penggalan ke-78 qala, bentuknya KKL, kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya qala berasal dari qawala. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan 79, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Bentuknya penggalan ke-80, kafaru, bentuknya KKL, cirinya ada waw sukun alif di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya kafara, polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 378, mereka telah kafir. Berikutnya penggalan 81, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-82, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Berikutnya penggalan 83, in, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Berikutnya penggalan ke-84, haza, bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ke-85, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan ke-86, sihun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Akar katanya sahara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 164, sihir. Penggalan ke-87, penggalan yang terakhir merupakan mubinun, ini merupakan kata benda pelaku aktif. Cirinya diawali mu dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Akar katanya bayana, ini menjadi bana. Ini sekali lagi berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 75 yang nyata. Arti bagian terakhir ini bagian 7, penggalan 66 sampai 87, dan ingatlah ketika aku menghalangi anak-anak laki-laki atau keturunan Israel dari engkau, ketika engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan. Maka di antara orang-orang yang mereka telah kafir berkata, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Jadi arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 110 ini adalah, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, anak laki-laki Maryam, engkau ingatlah nikmatku atas engkau dan atas ibumu. Ingatlah ketika aku menguatkan engkau dengan roh suci. Engkau dapat berbicara kepada manusia sejak dalam buayan sampai setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku telah mengajarkan kepada engkau kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti burung dengan izinku. Lalu engkau meniup padanya. Lalu dia menjadi burung dengan izinku. Dan engkau menyembuhkan yang buta dan yang terkena penyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi anak laki-laki atau keturunan Israel dari engkau. Ketika engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan. Maka di antara orang-orang yang mereka telah kafir berkata, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.
Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 1 jam. Ya, 1 jam.